Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 23 Juli tahun 2022. Dan saya juga mengucapkan selamat hari Sabat. Biarlah kiranya berkat-berkat hari Sabat boleh menjadi bagian kita semua. Dan pekabaran firman Tuhan kita pada hari ini dengan judul memusatkan pikiran pada doa. Sebelum kita lanjutkan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih atas berkat-berkat Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memelihara kami hingga di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk tetap setia kepadamu. Inilah doa kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi renungan pagi kita hari ini 23 Juli 2022 dengan judul memusatkan pikiran pada doa. Dan firman Tuhan kita sebagai basis firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Sekali lagi Kisah 6 ayat 4, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Berdoa, ya berdoa seperti yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya, agar engkau tidak tertipu oleh setan, agar engkau tidak menyerah pada sikap lalai, ceroboh, dan sia-sia, serta melakukan tugas-tugas keagamaan untuk menenangkan hati nuranimu. Tidaklah pantas bagi orang Kristen di zaman manapun untuk menjadi pecinta kepelisiran, tetapi terlebih lagi sekarang ketika sejarah bumi ini begitu dekat untuk ditutup. Pastikan dasar dari harapan hidup kekal Anda tidak bisa diletakkan begitu saja. Kesejahteraan jiwamu dan kebahagiaan kekal bergantung pada kepastian fondasimu dibangun di atas Kristus. Sementara yang lain mencari kenikmatan duniawi, carilah jaminan yang pasti akan kasih Tuhan dengan seruan yang sungguh-sungguh. Siapakah yang akan menunjukkan kepada saya bagaimana membuat panggilan dan pilihan saya pasti? Kegelapan yang berasal dari si jahat akan menudungi orang-orang yang lalai berdoa. Bisikan penggodaan musuh itu akan membujuk mereka berbuat dosa, dan semuanya ini karena mereka tidak menggunakan kesempatan yang telah diberikan Allah kepada mereka dalam doa yang telah ditentukan ilahi itu. Mengapa putra dan putri Allah merasa enggan berdoa, sedangkan doa itu adalah kunci iman untuk membuka perbendaharaan surga, di mana terdapat segala harta Allah yang maha kuasa itu? Tanpa doa yang tekun dan waspada, kita berada di dalam bahaya, semakin kurang berhati-hati dan menyimpang dari jalan kebenaran. Setan selalu berusaha terus menghalang-halangi jalan menuju tahta kemurahan itu, supaya kita tidak dapat bermohon dengan sungguh-sungguh dalam iman, memperoleh anugerah dan kuasa melawan pencobaan. Jadi sedikit berdoa, sedikit kuasa. Kemudian banyak berdoa, banyak kuasa. Tidak berdoa berarti tidak ada kuasa. Ini adalah pengalaman umat-umat Tuhan. Dan pengalaman umat-umat Tuhan bahwa tidak berdoa tidak kuasa, sedikit berdoa sedikit kuasa, banyak berdoa banyak kuasa, itu telah terbukti. Itulah sebabnya pekabaran kita di pagi hari ini kembali mengingatkan kita bahwa doa itu penting, hubungan dengan Tuhan itu penting. Kita tidak hanya berpikir bahwa kita akan setia kepada Tuhan tanpa kita berdoa. Perlu berdoa, perlu membangun hubungan dengan Tuhan, karena doa adalah nafas kehidupan. Doa itu adalah seperti bauan asap yang naik, asap kemenyan yang naik, seperti asap kemenyan di Ka'bah yang naik kepada Allah. Itulah doa. Kita harus terkoneksi kepada Tuhan di dalam doa. Itulah sebabnya kalau kita berdoa, kita boleh memusatkan pikiran. Dan memusatkan pikiran itu hanya melalui doa.
pekabaran kita yang lalu kita sudah belajar bahwa berdoa itu bukan hanya ketika kita melipat lutut lalu kita mengucapkan doa, tetapi doa itu setiap waktu, setiap saat. Mungkin kita di tempat yang ramai, lalu kita berdoa, tetapi berdoa tidak bertelut di tempat yang ramai itu, atau tidak kemudian komat kamit di tempat ramai itu. Orang mungkin pikir kita adalah orang yang sudah tidak waras, tetapi berdoa adalah hati kita lah yang diangkat kepada Tuhan. Kalau begitu, maka kapan waktu berdoa? Waktu berdoa adalah anytime, kapan saja ketika kita boleh punya pikiran yang terhubung kepada Tuhan melalui doa. Maka di sana kita terkoneksi selalu dengan Tuhan. Biarlah pekabaran pagi ini akan menjadi bagian kita. Ini adalah satu komitmen kita untuk terus terhubung dengan Tuhan. Dan pada akhirnya dengan kita selalu terhubung kepada Tuhan, maka kita akan tetap setia kepada Tuhan. Inilah menjadi doa dan harapan kita di pagi hari ini. Mari kita akhiri pekabaran pagi ini dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran yang indah yang hari ini boleh mengajak kami, ingatkan kami bahwa penting kami terus terkoneksi dengan Tuhan melalui doa. Kapanpun, situasi apapun kami, pikiran kami selalu terhubung dengan Engkau di dalam doa, di dalam hati kami. Kalau kami punya kesempatan, malam kami terjaga untuk berdoa, kami boleh lipat lutut kami berdoa untuk datang kepada Tuhan. Segala perkara dalam hidup kami taruh selalu dalam tangan-Mu melalui doa. Kami yakin bahwa Tuhan selalu akan menjawab. Berarti kami sepanjang hari Sabat ini, di dalam segala aktivitas perbaktian, bila kami boleh menikmati berkat-berkat hari Sabat. Dan sepanjang hidup kami ke depan, kami taruh kehidupan kami ini dalam tangan Tuhan. Berkati setiap pendengar renungan pagi, di mana saja berada. Biarlah berkat-berkat Allah menaungi kehidupan kami semua. Dan hamba-Mu persembahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian pekabaran untuk hari ini. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa besok. Shalom.